sumber tanah sekali, kemudian kita usap punggung kanan sebelah kanan, punggung kiri sebelah kiri, kemudian wajah sekali saja sudah cukup. Ya, semuanya sekali-sekali. Ya. Ini pun mukulnya sekali. Kalau banyak debunya kita bersihkan atau kita tiup karena kita bukan ingin mengotori wajah kita. Ya, tapi yang penting ada syarat, yang penting syaratnya ada debunya. Ya, kita pukul Bismillah. Kalau banyak debu kita bersihkan, kemudian kita gosok sekali, kemudian wajah sekali. Ya, sudah cukup. Atau Ustaz, tayamum mengusap wajah telapak tangan berapa kali? 1 kali. Ada pun hadis yang mengatakan 1 buat muka, 1 buat tangan. Hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Adapun 1 buat muka, 1 buat tangan sampai ke siku, hadisnya juga dhaif. Sekarang ada 2 cara dalam tayamum. Sepakat yang dibasuh cuma 2, yang diusap cuma 2. 1 bagian wajah. Antum gini tangan, teman-teman. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang ada debunya. Gini. Setelah itu, lihat baik-baik. Bisa antum kemudian tepuk begini. Ya, ini untuk menghilangkan debu-debu kasar yang ada menempel di tangannya, telapak tangannya. Lalu kemudian antum tiupkan. Ya. Ini juga untuk menghilangkan yang kasar-kasar mungkin menempel. Baru kemudian pertama antum usapkan bagian wajahnya. Bisa seperti ini. Jelas? Bisa sekali cukup. Ya, sekali cukup untuk antum kemudian usapkan. Yang kedua, ambil lagi. Tempelkan. Kemudian tepuk seperti ini. Atau tiupkan. Lalu kita kemudian basuhkan bagian tangan. Boleh kemudian sampai ke siku di sini. Ya. Dalam kondisi tertentu bisa kemudian sampai telapak di sini. Khususnya terkait dengan perempuan. Sah sampai sini? Jelas ya? Nyata tidak bahwa tayamum 2 kali tepukan debu tidak sesuai sunnah dan yang 1 kali tepukan sesuai dengan sunnah. Dalam persoalan cara tayamum, ada 2 tata cara yang berbeda di tengah para ulama. Perbedaan itu terkait dengan jumlah tepukan, apakah sekali tepukan atau 2 kali, di mana hal itu disebabkan adanya ta'arrudul athar atau perbedaan nas dan juga perbedaan dalam menggunakan qiyas. Cara pertama adalah dengan 2 kali tepukan. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayamum itu terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Berdasarkan hadis Nabi, at-tayammumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abi Umamah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Pada hadis ini, tayamum harus sampai siku. Meski ada yang mengatakan hadis ini dhaif, namun bahwa siku itu juga harus terkena tayamum karena tidak semata-mata didasarkan pada hadis ini saja. Dalil lainnya adalah karena tayamum itu pengganti wudhu. Ketika membasuh tangan dalam wudhu diharuskan sampai ke siku, maka ketika menepuk tangan di saat tayamum, siku pun harus ikut juga. Sedangkan cara kedua tayamum adalah 1 kali tepukan. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabila termasuk juga pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya, tayamum itu hanya terdiri dari 1 tepukan saja, yang dengan 1 tepukan itu diusapkan ke wajah, langsung ke tangan, hingga kedua pergelangan, tidak sampai ke siku. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, anna nabiyya qala fit tayammumi dorbatun wahidatun lil wajhi wal yadaini. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ammar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang tayammum, 1 kali tepukan di wajah dan kedua tangan. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sittah. Di dalam hadis ini memang tidak secara tegas disebutkan batas tangan yang harus diusap.
Ketegasan batasan itu justru terdapat di dalam hadis lain yang sudah disinggung sebelumnya. Selain itu juga diriwayatkan dari Ammar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendapat janabah dan tidak menemukan air, maka aku berguling di tanah dan sholat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, 'Cukup bagimu seperti ini.' Lalu beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya, lalu diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz hadis lain disebutkan, "Cukup bagimu untuk menepuk tanah, lalu kamu tiup dan usapkan keduanya ke wajah dan kedua tapak tanganmu hingga pergelangan." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Jadi dengan demikian, kedua cara itu punya dalil masing-masing, baik dengan sekali tepukan ataupun dengan 2 kali tepukan. Dan keduanya tentu saja benar, karena punya kekuatan dalil yang kuat. Sehingga bagi kita, tinggal pilih saja yang manapun yang sesuai dengan mazhab kita sehari-hari, dan semuanya sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata tidak bahwa tayamum 2 kali tepukan debu tidak sesuai sunnah, dan yang 1 kali tepukan sesuai dengan sunnah. Dalam persoalan cara tayamum, ada 2 tata cara yang berbeda di tengah para ulama. Perbedaan itu terkait dengan jumlah tepukan, apakah sekali tepukan atau 2 kali, di mana hal itu disebabkan adanya ta'arrudul athar atau perbedaan nas, dan juga perbedaan dalam menggunakan qiyas. Cara pertama adalah dengan 2 kali tepukan. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayamum itu terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Berdasarkan hadis Nabi, "At-tayammumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini." Hadis tersebut diriwayatkan dari Abi Umamah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tayamum itu terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan."